Halo, selamat pagi Mbak Dewi yang super pinter dan sok keminter. Sekarang gue penuhi syarat lo. Lo pengen bikin apa? YouTube kan? Sekarang aku bikin YouTube ya. Aku bacakan semua SMS-mu biar semua orang bisa baca dan semua orang bisa nilai. Dan gue nggak butuh apa penjelasan lo ingin nyelesain masalah tapi lo sendiri nggak mau ketemu. Macam apa sih lo manusia? Buktinya lo Sabtu mau menemuin gue, mana buktinya? Ngomong doang, ngomong di HP berani tadi ajak ketemuan nggak berani. Payah, nyali kucing aja digede-gedein mbak. Sengaja lo tahu ya, semua SMS-mu udah aku copy ke file dan semuanya orang bisa nilai betapa bejatnya mulut lo. Lo punya Allah, lo sholat ngaji, tapi mulut lihat baca tuh SMS. Saya rasa itu bukan orang Islam deh, kayak kalau mulutnya kayak gitu. Woi diem lo, wajarin lo. Sekarang lo tanya, siapa yang mulai dengan kata anjing, kata pelacur, kata londe, kata monyet, kata stres, kata jiwa, terus kata apa lagi tuh? Monyong. Itu kan dimulai dari SMS lo sendiri. Dan ngapain lo marah-marah? Gue cuma balikin semua SMS lo aja. Lo ngapain lo marah-marah? Kalau nggak ngerasa bohong, ngapain lo marah? Ya enggak? Lo lihat siapa yang kirim SMS duluan dan siapa yang receive call duluan. Semua orang bisa baca loh. Kalaupun SMS mau aku bacain, semua orang pasti bisa nilai kok. Mau aku bacain dari awal sampai terakhir. Sayang mbak, niat aku mempermalukan lo, bukan niat aku. Asal lo tahu. Dan buat Mbak Puji ya, itu mungkin pelajaran buat kamu deh. Makanya jadi orang jangan sok juga jual ucapan deh. Sama si sok pinter itu ngomongin gue yang nggak tahu dah ngomong apa. Itu kan yang tahu kan cuma lo sendiri sama Allah. Nah, sama aku lo ngomongin ini itu gue nggak sebutin, nggak perlu disebutin, tahu sendiri ya. Nah sekarang si Mbak Dewi yang sok keminter itu marah-marah, yang kena apinya siapa? Lo kan? Tahu kenapa? Lo ngaca sendiri lo bisa menilai kesalahan terletak di mana. Gua nggak perlu nyebutin deh satu persatu. Baca SMS-nya juga nggak perlu. Kalau kalian ingin baca SMS-nya yang namanya Dewi yang setaipume paling lama di situ, hubungin aja nomor aku 98421778. Semua SMS masih kusimpan di HP kok. Pakai ngancem apa? Word apa itu? Majikanmu pengacara. Loh mbak, majikanmu pengacara walaupun kamu salah, pengacara nggak mungkin membela kamu. Pengacara di Hong Kong loh, it's not the same like Indonesia. Kamu bisa beli dengan uang. Loh mbak, kamu berantem aja urusan sama-sama Indonesia, sama saudara aja lo pakai majikan, lo pakai nama Mbak Elis, sedangkan lo pakai nama Mbak Puji. Sedangkan gue lah, lo mau bilang sama majikan gue urusannya apa mbak? Lo ngaca deh, gue biarin lo SMS kayak gini. Kok lama-lama mulutmu makin sekotor sampah? Hah? Senajir liur babi. Sekarang tuh baca tuh SMS, dasar ya otak babi. Marah kan lo? Gue bilang kayak gitu. Marah sudah pasti. Mau marah silahkan. Gue tujuan lo pengen ngomong sama lo, nyelesain masalah sama lo. Mana buktinya? Lo sendiri yang gila, lo sendiri yang sadar. Lo punya riwayat sakit jiwa ya mbak? Mungkin, gue nggak tahu. Lo masih punya orang tua nggak sih? Kok mulutmu sebejat dengan sampah kayak gitu? Nggak pernah diajar sama orang tua? Hah? Nggak pernah diajarin sama orang tua ya? Kasihan banget deh. Nah, sekarang udah lo sadar, lo dicekoi,
dengan apa itu ucapan nenek lo, majikan lo, Mbak Puji, lo disumpah-sumpahin lo apa? Lo sadar kan kalau ucapan lo salah? Asal lo tahu. Kenapa dimulai dari masalah itu lo bilang Cilacap? Lo sendiri yang bilang lo, Mbak. Katanya lo apa? Lo sendiri anak Cilacap, keturunan Cina, ya kan? Udah 8 tahun kerja di Taipo Mes itu. Mau mangkal apa lagi, Mbak? Ah, kenapa gue nggak jelasin di SMS? Asal lo tahu ya. Baru selisih 1 menit, 2 menit, nggak ada 3 menit. SMS lo sudah nocos aja kayak sepur. Gimana gue balesin? Nih, sekarang gue buktiin, gue bikin video dan lo lihat sendiri, dan biar wartawan lo lihat. Wartawan lo digaji majikan 6.000 buat apaan sih? Ngawasin gue. Lo, gue nggak tinggal di Taipo lagi lo. Ngapain lo ngawasin? Sekarang itu apa? Wartawan lo digaji majikan lo 6.000 buat apaan? Buat ngawasin lo kan. Biasanya lo bisa tidur, bisa telepon sana sini. Lihat tuh kameramenmu ngikutin kemana lo pergi. Jangankan telepon, waktu main HP aja lo nggak ada, ya nggak? Makanya Mbak, segala sesuatu itu dipikir dong. Dari awal sampai akhir, ujungnya apa? Lo mikir, lo udah dewasa Mbak, lo udah punya calon suami kan? Lo calon suamimu kalau kalau aku kenal calon suamimu, terus aku bacakan SMS-mu, dia jadi nggak nikahin lo? Ngaco Mbak, gue nggak mempermalukan lo. Aku cuma ingin tanggung jawab. Lo mana? Hah? Lo udah minta maaf sama Mbak Puji? Ada lo minta maaf sama aku? Enggak kan? Mbak, gue Sukma bisa nerima semua SMS lo. Belum tentu lo mbak-mbak yang lain bisa terima. Lo ngajukan ke pengadilan, ajukan. Ayo, gue juga main lo. Gue belum pernah nyoba itu apa pengadilan meja hijau ya kalau Indonesia bilang. Lo belum pernah nyoba, hidup itu kan harus dicoba. Dan gue harus nyoba. Lo pakai lawyer, memajikan lo tuh pengacara, terus bilang ini, mbak, walaupun lo salah, majikan lo tetap juga nyalahin lo. Udah sadar sekarang kalau lo punya sakit jiwa, dan sekarang udah sembuh ya alhamdulillah lah. Sekarang gue buktiin, gue juga bikin video. Kalau ini video ini berhasil, ini video kelima gue bikin video, asal lo tahu. Dan semua ini bukan niat aku loh. Aku cuma ngelegain mangkel di hati itu doang. Asal lo tahu. Semarah-marah manusia, semarah-marah lo, gue juga bisa marah loh. Asal lo tahu. Aku di sini bikin video nggak sendiri. Di sini punya banyak orang. Kalau mau aku suruh mereka bacakan SMS-mu yang udah aku pindah ke file, atau di SMS langsung baca SMS kamu dari HP. Selalu tahu. Mau? Gue kirimin SMS ini ke bos lo, majikan lo. Wah, aku tahu mbak kamu sarjana S1. Walaupun sarjana mbak neng kene babu ya tetap babu. Sok keminter. Loh, kamu sarjana S1, coba baca SMS-mu itu. Pendidikanmu lo rendah banget mbak. Bagi saya di bawah kaki saya tuh, di bawah telapak kaki saya, rendah banget mbak. Orang berpendidikan S1 mulutnya serendah kayak gitu. SMS. Udah gue tahu ada masalah apa sih sampai lo SMS kayak gitu skotornya. Bisa lo jelasin kenapa? Kasian banget. Sekarang lo ngaca dengan ucapan lo sendiri. Mau aku bacakan SMS-mu? Lain hari deh aku bacain SMS-mu kalau udah aku di file.
sayang, gue nggak ada waktu bacain SMS lo itu yang lebih dari 10 file. Kalau lo ngerasa gila lo udah sadar, ya alhamdulillah dong, gue seneng. Kenapa? Gue nggak mau ngusut lo ke kantor polisi. Kita sama-sama Indonesia, Mbak. Sama-sama punya hati, sedara, sedaging, setulang. Tapi lihat, sekali-sekali manusia itu diberi pelajaran, iya kan? Tapi sayang, bukan aku yang memberi pelajaran, tapi yang buat hidup lo. Yang biar lo sadar. Gue bisa sadar sendiri kok. Dan buat yang Mbak Puji sama Mbak Dewi yang sok keminter kerja, hati-hati, jangan bikin masalah. Ya orang setai pome bisa kamu kuasai, tapi nggak bagi Sukma, ya kan? No, orang yang suka jual omongan tuh sekali-sekali harus ditampar dengan omongannya sendiri. Loh, aku bilang kayak gitu, itu kan SMS dari SMS kamu sendiri. Aku cuma balikin SMS kamu sendiri. Kamu bilang aku anjing, terus aku bilang balik kamu anjing. Sakit dah. Ya iya, ya itu perasaan manusia. Sesabar-sabar manusia nggak bisa melebihi seperti malaikat yang bisa sesabar sebaik itu. Asal lo tahu, itu cuma video aku. Ini yang pertama aku kirimin lo. Kalau masih bikin masalah lagi, gue pasti bacain SMS lo dari awal sampai terakhir. Ingat tuh. Ini aku cuma buktiin sama lo kalau aku bisa bikin video sama lo. Hah? Nggak usah ngancem. Aku nggak perlu ngancem, Mbak. Oke? Selamat bekerja dan selamat liburan, Mbak Dewi yang sok keminter dan Mbak Puji. Gue nggak nemuin lo karena gue sadar kalau aku nemuin lo sampai nemuin lo, mesti gue tampar mulut lo. Oke? Selamat liburan, selamat kerja, kerja hati-hati.